kayaknya Bang Heru ya, atau Pak Kapolres saja Bang, gimana enaknya? Bang Heru boleh. Oh gitu. Kan awet muda ya. Oh iya. Nah ini Bang Heru ya, Bang Heru. Jadi ini kelihatan sekali bahwa Kapolres kita sekarang berbeda ya, betul-betul berbeda dengan sangat berbeda karena beliau sangat sangat welcome, sangat bahkan mungkin sangat humanis. Inilah yang betul-betul sebenarnya kita inginkan, bagaimana supaya ya kepolisian itu bukan satu institusi yang ditakuti atau kemudian disegani ya, tapi betul-betul mengayomi. Gimana ini kita mau HUT Bayangkara nih, Bang? Di HUT Bayangkaranya ini ada hal yang spesial nggak, khususnya di Sumbawa Barat ya, mungkin ya kegiatan-kegiatannya, terus kemudian ya khusus di sini ada hal yang kemudian mungkin perlu ya ditahu oleh masyarakat kita ya, target-target kita sekarang di sini kepolisian sudah melakukan apa saja ya. Gimana Bang Heru? Terima kasih. Kalau bisa saya panggil Mas siapa nih? Mas Unang. Mas Unang. Unang. Mas Unang aja. Begitu Mas Unang. Jadi untuk sekian puluh tahun polisi berkiprah ya untuk mengabdi pada masyarakat. Ya kalau kita bicara HUT Bayangkara, ini perlu saya sampaikan, ini yang ke-76 tahun ini. HUT Bayangkara yang ke-76. HUT Bayangkara Wah cukup tua ini. Luar Tapi biasa. kalau Bang Heru kayaknya masih muda kayaknya. Ya, lebih duluan polisinya daripada saya. Oh lebih. Jadi untuk dalam momentum HUT Bayangkara ini juga sangat bagus sekali ya. Jadi sebagai untuk koreksi apa yang sudah kita laksanakan 76 tahun yang lalu dan apa yang akan kita laksanakan, harapan-harapan dari masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian dalam momentum HUT Bayangkara ini ya ada beberapa kegiatan ya, karena kita ini kan judis kita ini kan melindungi mulai dari masyarakat ke warga atau ke masyarakat yang lahir di tanggal 1 Juli untuk SIM dan sebagainya. Itu gimana itu, dan itu betul atau gimana informasi itu? Ya, jadi kita akan reward atau gift kepada masyarakat yang lahirnya di tanggal 1 Juli ya kan. Kita apa yang menjadi sifat-sifat pelayan di masyarakat kita akan free-kan di situ. Dan kita juga memang dengan program-program seperti itu harapan kita tujukan ini loh polisi. Jadi tidak seperti dulu lagi, kita memang betul-betul menjadi polisi yang bersahabat, polisi yang bermartabat ya kan, dekat dengan masyarakat. Jadi apa yang menjadi harapan masyarakat kita semua kita akomodir. Ya, apa yang kemudian memang menjadi tugas utamanya yaitu dalam kerangka menegakkan hukum, sehingga ada banyak aturan, ada banyak kemudian mungkin yang sudah dilakukan dalam penegakan hukum itu. Ya mungkin dalam beberapa tahun atau yang menjadi hal bisa jadi sangat istimewa di momen ini, apa yang ingin disampaikan kaitan dengan target-target atau capaian di penegakan hukumnya? Perlu saya sampaikan ya, untuk dalam momentum HUT Bayangkara ini saya ingin lihat kepada masyarakat. Jadi kita juga harus tahu. Jadi yang dilihat tidak hanya hari ulang tahunnya. Jadi kita harus mengevaluasi situasi Katimas terutama ya. Apa yang sudah terjadi di masyarakat Sumbawa Barat ini, kita harus sama-sama tahu. Satu pesan kepada masyarakat bahasanya, ada beberapa kasus yang harus kita atasi bersama gitu. Yang pertama masalah narkoba. Narkoba. Itu. Oh iya, cukup tinggi. Ya, lumayan. Kalau kita bisa, alhamdulillah itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah harusnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Mengucapkan itu. Nah, ini memang sangat luar biasa di Sumbawa Barat ini. Kemarin juga kita mungkin tahun ini sudah belasannya kita ungkap. Gitu. Oleh sebab itu ini perlu keberadaan kita bersama. Jadi tidak hanya polisi yang bersana sini. Ini seluruh elemen masyarakat harus kita
berpartisipasi bersama-sama untuk antisipasi bahaya narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mungkin ini bukan ranahnya kriminalitas. Nah, tapi ada kasus yang perlu kita atasi bersama, yaitu anak-anak tenggelam. Nah, dari beberapa kejadian ini bisa terketuk hati saya, ya, untuk di Sumbawa Barat ini, di sekitar Taliwang dan sekitarnya, ini ada kasus anak tenggelam itu ada kurang lebih 7 kasus. 7 kasus ya? Dari Januari. Berarti sepertinya kasusnya hampir sama dengan narkoba ini. Bahkan kalau narkoba ini kan relatif tidak fatal ya, mungkin dari sisi kesehatannya fatal. Tapi ini kan nyawa. Bukan hanya fatal ya. Nyawa ya. Tapi nyawa ya. Iya, nyawa dan cita-cita generasi penerus. Nah, dari 7 kasus, 8 yang meninggal. Artinya memang nggak boleh dilihat biasa-biasa saja kasusnya. Karena ada faktor lain mungkin ya. Betul. Jadi untuk masalah kasus anak tenggelam, ya kan, mungkin tidak ada yang ribut, tidak ada yang gaduh. Nah, namun kita harus berpikir, anak kita ini adalah generasi penerus yang cita-citanya kita tidak tahu mereka besar nanti mau jadi apa. Nah, bisa juga mereka jadi pejabat, bisa juga menjadi guru. Nah, tapi kalau kasus anak tenggelam ini kita biarkan begitu saja, ya kita akan kehilangan generasi penerus. Ini bagi orang tua, kemudian juga mungkin pemangku kepentingan, kompetensi di situ. Nah, kita harus memikirkan sama-sama bagaimana untuk meminimalisir kasus anak tenggelam. Ya artinya nggak mungkin Bang Heru kemudian atau komandan menyampaikan khusus tentang kasus tenggelam ya, tenggelamnya anak ya. Ya karena memang selain tadi kalau kita dengarkan jumlahnya cukup banyak, bahkan hampir sama dengan jumlah kasus narkoba. Betul. Tapi mungkin catatannya kalau komandan lihat dalam proses penyelidikan atau penyidikan di kasus-kasus tenggelam itu, apa mungkin yang perlu menjadi catatan khusus buat masyarakat atau mungkin elemen-elemen lain agar kita bisa menghindari, ya jangan sampai ada keluarga atau orang-orang dekat kita yang terkena hal yang seperti itu ya. Itu gimana hasil penyelidikan atau penyidikannya itu? Analisa kami dari TKP anak tenggelam itu kebanyakan di sungai. Jadi ini menandakan bahwasanya anak kita ini hobi dan punya bakat untuk berenang gitu. Nah, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini kita harus berpikir hobi dan bakat itu harus kita salurkan. Maksudnya dalam artian kita carikan tempat yang sifatnya untuk bisa untuk menyalurkan mereka. Iya, kalau bahasa-bahasa di luar sana jadi tempat untuk berenang lah. Tapi yang di situ ada unsur-unsur tim penyelamat di situ. Karena ya rata-rata yang tenggelam ini tidak ada istilahnya pihak-pihak yang mampu menyelamatkan dia, karena memang masyarakat kita ini ya maaf cenderung abe kalau ada anak-anak main di sungai itu kan abe. Nah ini kembali ke orang tua. Saya berpesan kalau memang punya anak-anak ya, kalau dia tidak pulang, dia main sejam 2 jam, cari kan di situ. Dan saya berharap juga pihak pemerintah juga memahami, menindaklanjuti fenomena-fenomena anak tenggelam ini gitu. Ya kasihan. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak-anak kita? Apa nggak sedih? Apa nggak miris kita? Begitu. Masih dengan Bang Heru, ini Kapolres Milenial. Nah, biasanya ini kan kalau di jajaran pemerintah kami ada petakan, oh ini loh pejabat milenial, terus ada pimpinan daerah milenial. Ternyata ada juga Kapolres Milenial. Ini dengan Bang Heru. Bang, tadi kan kita singgung ini beberapa capaian atau yang kemudian sudah dilakukan ya dalam penegakan hukum. Ya termasuk tadi disinggung juga yang sekarang lagi banyak booming itu selain kasus tentang tenggelamnya anak, artinya memang perlu banyak partisipasi masyarakat untuk banyak memantau, untuk banyak mengawasi. Selain itu kan juga perlu ada pemerintah di situ. Artinya pemerintah harus
mengambil peran ya, bagaimana supaya minat dan bakat anak-anak ini didistribusikan atau dikanalisasi terhadap wilayah atau fasilitas yang tepat. Jangan sampai mereka pergi sendiri terus kemudian ya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, selain itu, dan tadi sempat disinggung nih kaitan dengan kasus narkoba. Ini nggak jauh berbahaya ya, bahkan sangat berbahaya sekarang. Ya, bagaimana peredaran narkoba sekarang kalau kita lihat trennya cukup luar biasa di Sumbawa Barat. Itu gimana sih, dan apa saja yang mungkin dilakukan oleh teman-teman kepolisian, entah itu dalam penegakannya dan mungkin termasuk wilayah koordinasi dalam kerangka pencegahannya, sehingga ya sekarang kok kasusnya ini banyak ya. Itu gimana, Bang Heri? Seperti ini kan mengundang keprihatinan kita semua. Jadi kalau upaya-upaya pencegahan kita sudah berjalan, ya, kita sudah bersosialisasi ya kepada masyarakat dengan program-program pemerintah daerah seperti yasinan, gitu kan, kita masukkan, kita selipkan itu di Banebawan, kemudian juga kita sampaikan pencerahan kaitan dengan bahaya narkoba. Kemudian juga kita sudah memberikan himbauan kepada komunitas masyarakat. Kita sudah jalan seperti itu. Namun untuk antisipasi seperti itu kita imbangi dengan cara pengungkapan, penegakan hukum. Nah, kalau untuk di Sumbawa Barat ini sudah antara pencegahan kemudian penegakan hukum, kita jalan bersama-sama seirama. Karena memang dengan masifnya peredaran narkoba ini, ya kalau hanya sebatas kita pembinaan, kayaknya kurang begitu. Penegakan hukumnya ya? Belum begitu terasa. Jadi harus kita kejar juga. Memang bagaimana cara kita mengungkap? Nah, ini kita juga perlu partisipasi masyarakat. Informasi itu akan kita butuhkan. Ya, selain karena faktor banyak duitnya, KSB ya. ini ya artinya kaya juga sangat terbuka. Memang sebenarnya yang harus ada di masyarakat selain dua hal itu adalah faktor untuk kita saling banyak, ya bukan saling mencurigai ya, harus lebih peduli sebenarnya. Betul. Lebih peduli dengan sesama kita. Apalagi kita kan prinsip kita yang ingin coba kita kuatkan hari ini di Sumbawa Barat ini kan tentang gotong royong. Jadi kepedulian itu menjadi sangat penting ya. Nah, sejauh ini kalau koordinasi dengan institusi atau lembaga-lembaga lain, misalnya dengan pemerintah atau dengan ya BNN kabupaten, itu gimana? Dan jalin komunikasi dengan baik dengan BNNK, ya, kita udah komunikasi dengan baik. Bahkan kita ada semacam kegiatan bersama, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan. Kita sudah ada komunikasi, kemudian juga dari pemerintah daerah kita sudah ada komunikasi. Kalau pada prinsipnya untuk komunikasi kita sudah berjalan. Nah, cuman ya kita sangat mengharapkan kembali peran daripada masyarakat itu yang lebih penting. Kalau komunikasi kita sudah terjalin, cuman informasi dari masyarakat itu yang perlu kita butuhkan. Nah, saat itu juga kita penguatan di internal kita, tim lapangan dengan tim penyidikan kita juga perkuat untuk betul-betul yang kita hajar betul untuk jaringan pengedar narkoba. Kemudian banyak pertanyaan daripada masyarakat, Pak, bagaimana kok yang penyakit kecil? Nah, seperti itu. Itu biasanya kalau kita ada sosialisasi itu jadi pertanyaan, kenapa yang kecil? Ya, bagaimana kita menanya yang besar? Yang kecil aja banyak. Nah, kalau yang besar memang kita ada kala kendalanya informasi ke sana. Itu. Jadi untuk saat ini yang kita tangkap meskipun itu tergolong kecil, tapi kalau untuk di level di Sumbawa Barat itu lumayan besar. Yang terakhir aja kami ungkap itu di daerah Jeleweh. Itu kita temukan berapa itu 27 poket dari penjual ya. 27 poket. Nah, itu siap edar itu. Nah, seandainya 27 ini
udah terdiskusi kapan saat beli 27 orang. Ya, misalnya pecandu narkoba. Nah, ini banyak kan ini. Nggak sedikit. Jadi pada prinsipnya ayo kita bersama-sama kita berantas peredaran narkoba. Dan besar ini bukan itu problemnya, Iya. bukan soal kecil dan besar, ya. Ya kalau memang yang dilihat dan kemudian ditangani hari ini yang kecil, anggapannya ya sah-sah saja karena memang itu yang memang ditangani. Artinya kalau yang merasa mungkin, artinya kalau yang bilang bahwa oh ini kasusnya kecil gitu. Ya harusnya kalau memang ditemukan ada yang lebih besar, bolehlah ditantang masyarakatnya. Ayo laporkan. Nah, artinya kan Betul. ini juga perlu seimbang, artinya Ya. kepolisian sebagai penegak hukum dan di sisi lain masyarakat juga harus betul-betul sekali lagi peduli. Ya. Kalau tidak ada demand, supply-nya nggak ada. Kalau tidak ada pecandu, nggak ada pengedar. Nah, jadi prinsipnya ya mau besar mau kecil itu ada kontribusinya. Tidak ada kecil, tidak yang besar. Nah, seperti itu. Ujung perjumpaan kita dengan Bang Heru atau dengan Bapak Kapolres ini menjadi kesempatan luar biasa karena banyak hal yang sudah kita coba gali dari beliau. Ini khusus informasi yang mungkin sangat jarang ya di Sumbawa Barat kita bisa berdiskusi langsung dengan pimpinan langsung dari kepolisian di Sumbawa Barat, sehingga apa yang kemudian hari ini menjadi tagline polisi yaitu mengayomi itu betul-betul kita lihat dan ini harusnya disambut baik oleh masyarakat sehingga apa menjadi tugas-tugas kepolisian dalam rangka untuk memaksimalkan tugasnya itu bisa efektif, bisa kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Saya pikir itu poin penting kita dan sebagai penutup sekali lagi kita ucapkan selamat atau dirgahayu Bayangkara yang ke-76 ya, tetap jaya, tetap tegas dan terus menjadi institusi yang mengayomi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.